akan mempresentasikan tentang penerapan dan penggunaan algoritma. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Harimardika, dan lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu algoritma? Yang kedua, sejarah singkat algoritma. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Yang keempat, jenis-jenis algoritma. Yang kelima, contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan. Dan ketujuh, kesimpulan. Kita masuk yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan instruksi logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks teknologi informasi, algoritma digunakan sebagai dasar dalam menyusun instruksi bagi komputer saat dapat memproses data secara efisien. Algoritma menyederhanakan proses kompleks dalam berbagai sistem, yaitu mendorong efisien, kecepatan, dan akurasi sistem. Dan yang kedua, ada sejarah singkat algoritma. Istilah algoritma berasal dari nama ilmuwan Persia Abu Alam Muhammad bin Musa al-Husain, dan julukan Hal-Yumi berasal dari Hajaman yang sekarang wilayah Ifa di Uzbekistan, dan bela untuk di karyanya dalam bidang matematika dan aritmetika dan menjadi dasar dari sistem penulisan algoritma modern. Dalam bukunya Alkitab Al-Muhasar dan Al-Hisab, Al-Jabar wal Mutakabala, ia menjelaskan metode selama untuk memecahkan masalah sistematika yang pada intinya menyerupakan algoritma. Pengaruh Al-Khawajimi sebagai besar sebagai kata algoritma berasal dari namanya algoritma. Seiring berjalannya waktu, istilah ini digunakan untuk menyebutkan prosedur, langkah-langkah logis yang digunakan dalam pemecahan masalah matematis dan kompresional. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, memecahkan masalah secara efisien. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi di berbagai bidang. Terus ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisien dan akurasi. Yang kedua, mendukung otomatisasi dan stabilitas. Yang ketiga, menjadi fondasi teknologi digital. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma genetika. Digunakan untuk pencarian solusi optimal melalui pendekatan evolusioner. Yang kedua, algoritma Bayes atau Ca45. Algoritma pohon keputusan yang sering digunakan untuk klasifikasi. Yang ketiga, algoritma Dijkstra digunakan dalam perhitungan untuk terpendek. Yang keempat, algoritma a priori digunakan dalam pengembangan data untuk menemukan asosiasi antar sistem. Yang kelima, algoritma winnowing digunakan untuk mendeteksi kemiringan dokumen. Yang keenam, tercemar bias atau disebut naive Bayes classifier, algoritma yang digunakan dalam klasifikasi probabilistik. Yang ketujuh, algoritma FCFS atau disebut Fish-Connect Fish-7 digunakan untuk dalam sistem antrian. Selanjutnya ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Yang pertama,
kesehatan. Diagnosis stunting dengan algoritma C45. Yang kedua, pendidikan. Penjadwalan kuliah otomatis dengan algoritma genetika. Yang ketiga ada bisnis dan ekonomi. Analisis Sudirman pasar dengan SWM algoritma support vektor chain. Yang selanjutnya ada sehari-hari. Research dan pelayanan publik berbasis Natural Language Processing atau NLP. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah efisien waktu dan tenaga. Kedua, konsistensi. Yang ketiga, sisabilitas. Yang keempat, akurasi tinggi. Kekurangannya pertama, bergantung pada data. Yang kedua, kurangnya intrusi. Yang ketiga, overlifting. Yang keempat, etika dan keamanan. Kesimpulannya, pertama, algoritma meningkatkan efisien dan ketepatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai sektor. Yang kedua, di bidang kesehatan, algoritma digunakan untuk membantu diagnosis penyakit dan penjadwalan layanan medis. Yang ketiga, dalam pendidikan, algoritma mendukung proses pembelajaran dan evaluasi secara efektif. Yang keempat, digunakan bisnis. Algoritma membantu pengambilan keputusan berbasis data, analisis pola konsumen, dan deteksi kecurangan. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari, algoritma digunakan dalam berbagai aplikasi digital yang memudahkan aktivitas manusia. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.